Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Kurniawan dari kelas MJ 401 Universitas Cyber Asia. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi UTS di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Middle Income Trap. Middle income trap itu yaitu situasi pembangunan ekonomi di mana negara mencapai income tertentu karena kelebihannya tapi berhenti pada level tersebut. Contoh, middle income trap itu meliputi rasio investasi rendah, lalu ada pertumbuhan manufaktur lambat, lalu ada diversifikasi industri terbatas, lalu yang keempat ada kondisi pasar tenaga kerjanya buruk. Itu middle income countries PDB 2.000 US dollar sampai 2.000 sampai 12.000 US dollar, sampai puncak tertingginya itu PDB US dollar tuh lebih besar 12.000. ABD 2012 tahun 2010 dari 52 middle income countries ternyata 35 negara di antaranya terjebak dalam status middle income countries. Bahkan 20 negara itu terjebak dalam the lower middle income trap. Kondisi Indonesia saat ini, saya ambil dari sumbernya Bank Dunia, IMF, BPS, itu PDB per kapita 2013 yaitu 3.592 US dollar. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 2010 sampai 2013 yaitu 6,15%. Lalu proyeksinya dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata tetap pada angka 6%, maka tahun 2032 Indonesia akan tetap berada dalam middle income country dengan PDB 8.000 US dollar atau kurang dari 12.000 US dollar. Tantangannya itu meningkatkan tingkat laju pertumbuhan minimal 8-9% per tahun dalam masa 10 tahun ke depan. Lalu beberapa lembaga keuangan global termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional IMF, dan Bank Pembangunan Asia atau ADB telah merilis proyeksi mereka terkait pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025. Laporan-laporan mereka memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 5% hingga 5,1%. Lalu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang terus bertambah, Anton menekankan bahwa Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi minimal 6%. Namun, Presiden ke-8 Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius sebesar 8% untuk masa pemerintahannya. Lalu kita masuk ke middle income trap, yaitu merupakan isu jangka menengah dan panjang, namun harus dipersiapkan dari sekarang. Penyebab utamanya itu perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perlambatan produktivitas. Bisa juga disebabkan karena upah buruh murah dan adaptasi teknologi asing sangat tinggi. Adapun beberapa hal yang diperlukan yaitu peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga kerja atau SDM, lalu peningkatan inovasi hasil litbang sehingga tercapai peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan sumber pertumbuhan. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Aspek kebijakan fiskal yaitu satu, peningkatan belanja negara untuk pendidikan, riset dan inovasi, serta infrastruktur produktif. Negara-negara yang berhasil keluar dari middle income seperti Korea Selatan dan Taiwan berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Lalu yang kedua ada reformasi perpajakan. Untuk memperluas basis pajak dan peningkatan tax rasio dengan pendapatan negara yang kuat, pemerintah dapat menandai program-program pembangunan tanpa ketergantungan pada hutang. Lalu yang ketiga ada insentif fiskal yang mendukung sektor industri bernilai tambah tinggi seperti manufaktur berbasis
teknologi, dan industri kreatif. Lalu ada yang kedua itu aspek kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong pertumbuhan. Itu dengan cara menjaga inflasi dan nilai tukar agar tetap stabil, karena kestabilan makro sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Lalu menurunkan suku bunga secara hati-hati dan selektif, terutama untuk sektor produktif seperti UMKM dan industri ekspor. Lalu mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran, agar pertumbuhan ekonomi menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan daerah. Lalu kesimpulannya itu, agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada produktivitas, daya saing, dan inovasi. Kombinasi antara kebijakan fiskal yang cerdas, moneter yang stabil namun pro pertumbuhan, serta pengelolaan utang luar negeri yang bijak dan terarah menjadi fondasi penting untuk mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.